Dewi kembali lagi masih bersama dengan Bapak Mahfud MD dan sekarang ini kita sudah berada di rumah Bapak, ya kan? Ya. Ada di ini ruangan kayaknya masih belum tertata semua. Ini Bapak Belum. renovasi. Ini kan baru direnovasi dan belum 1 bulan. Tapi rumah ini sejak tahun 2001 saya beli. Cuma menjelang tahun 2016 direnovasi dan baru selesai sesudah bulan puasa, sehingga ini diselamatkan buku-buku dulu, yang lain-lain masih numpuk di sana barangnya di rumah yang belakang. Oke. Gitu. Saking senengnya Bapak membaca ya, ini udah kehidupan sehari-hari. Termasuk Ya. buku yang ada di depan saya ini adalah buku ensiklopedi dari Ensiklopedi Gus Dur. Gus Dur, iya. Ini sudah lengkap terbaca semua Pak? Iya dong, kan dulu ikut ikut mengoreksi sebelum diterbitkan. Jadi minta saya membaca, jadi saya ikut membacanya. Betul. Bapak masih ingat apakah ada pesan-pesan dari Gus Dur kepada Bapak khususnya? Pesan-pesan yang selalu sampai sekarang Bapak ingat, ada nggak Pak? Rasanya yang spesifik saya tidak begitu ingat, tapi menurut saya semua yang dikatakan Gus Dur itu mengandung pesan-pesan ya, pesan-pesan moral terutama. Misalnya, dan Gus Dur itu biasanya menyampaikan itu dalam bentuk cerita saja, cerita yang lucu-lucu itu sudah mengandung pesan gitu. Misalnya begini dia bercerita ke saya, ketika saya Gus, saya ini jadi Menteri Pertahanan. Terus tugas saya apa? Kata saya. Wah, saya juga enggak tahu, kata Gus Dur. Saya juga enggak tahu apa tugasnya. Makanya saya angkat kamu karena kamu tuh profesor, katanya. Dan Gus Dur adalah sosok pemimpin yang seperti apa menurut Bapak? Gus Dur itu bagi saya seorang pemimpin yang sangat egaliter. Jadi dia itu misalnya berbicara dengan ajudan atau dengan menteri itu gaya dan ekspresinya sama aja. Hanya kadangkala dia memang dibatasi oleh aturan-aturan protokoler, tapi dia sendiri tidak terikat dengan itu. Oleh sebab itu, kalau suatu saat mau ngajak makan gitu dengan ajudan apa itu, nah, ayo makan turun di tepi jalan, ya duduk aja di satu meja yang sama. Kalau protokoler kan tidak boleh, yang ajudan di sana, yang menteri di sini. Duduk aja sini makan, katanya Gus Dur itu. Jadi dia sangat egaliter, lebih mementingkan produktivitas kerja daripada prosedur-prosedurnya bagi dia. Dan dia orang yang punya prinsip, itu yang penting. Nah, ketika ini yang pesan yang saya ingat, yang sifatnya tidak serius, tidak bergerot tapi serius. Ketika Gus Dur itu mau jatuh, kurang beberapa hari gitu, saya sudah melakukan lobby kemana-mana, ya, agar Gus Dur tidak dijatuhkan. Yang pada akhirnya itu kesimpulan saya dan Pak Hilal Hamdi waktu itu, Gus Dur harus mengalah kepada lawan. Artinya apa? Sudahlah, pokoknya Gus Dur tidak dijatuhkan. Urusan menteri pemerintahan itu nanti partai-partai menentukan. Gus Dur jadi presiden tapi menteri ini partai ini, menteri partai ini. Nah, kita sampaikan, Gus, ini daripada Gus Dur jatuh, sudahlah kabinet ini dirombak semua. Saya temannya Gus Dur, Pak Hilal, Bu Khofifah, Pak Alwi, nggak usah jadi menteri. Yang penting partai-partai itu berhenti tidak nyerang Gus Dur, kasih aja menteri. Saya bantu Gus Dur, nggak usah pakai inilah. Nggak bisa, kata Gus Dur. Nggak bisa, ini konstitusi. Menteri itu urusan presiden, gitu. Saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai itu. Nggak apa-apa saya jatuh, nggak ada ruginya, kata dia. Nggak jatuh. Bukan begitu, Gus, saya bilang. Ini kan fakta bahwa secara politik Gus Dur sudah lemah, kalah di depan Parno. Nah, disitulah dia marah gebrak. Wah, kita tidak boleh tunduk pada fakta. Kita harus membuat fakta baru, katanya. Sejak dulu kenapa kita tidak maju-maju? Karena tunduk kepada fakta, tidak pernah mau membuat fakta baru. Ayo kita lawan, buat fakta baru. Kalau kalah jatuh, serahkan ke orang lain, gitu. Ini prinsip dia. Saya tidak mau didikte oleh partai-partai, gitu. Itu kata Gus Dur waktu itu. Nah, di situ saya hormat pada beliau. Dia lebih baik milih jatuh gitu daripada dikendalikan, dipegang
hidupnya oleh partai-partai, suruh ke sana mau enggak mau dia. Enggak mau. Kalau mau saya presiden, ini sistem presidensial. Kalau enggak jatuhkan saya enggak apa-apa. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kata Seperti dia. itu. Tinggal dilanjutkan oleh presiden-presiden Iya, selanjutnya. iya. Tapi sampai sekarang ini Bapak berada di posisi dari kesuksesan yang sampai sehebat ini, pasti Bapak mengalami masa kecil yang didikan khususnya dari orang tua yang juga tidak dilepas begitu saja, Pak. Yang Bapak selalu ingat, pendidikan seperti apa sih yang diberikan oleh keluarga, khususnya ayah dan ibu? Pertama tentu kalau materi pendidikannya itu saya selalu dididik ilmu agama dan ilmu umum itu sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu saya mondok pesantren, kemudian belajar di sekolah umum gitu. Ayah saya itu di kampung saya adalah orang pertama yang bersekolah karena di zaman Jepang kan orang di desa tidak boleh sekolah. Nah, ketika orang di sekolah, rakyat tidak mau. Ayah saya itu disekolahkan oleh ayahnya sehingga dia orang pertama sekolah. Tapi dia tetap sadar bahwa di sana kalau tidak belajar agama itu dianggap sesat. Nah, oleh sebab itu saya di sekolah agama. Itu kalau materi agama. Tetapi kalau cara pilihan hidup, wah ini menarik nih orang tua saya ini begini. Dia bilang ke saya, bercerita tentang Nabi Sulaiman. Mahfud katanya, kalau engkau ingin menjadi orang sukses, tirulah Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Jadi Sulaiman itu suatu ketika masih muda oleh Tuhan diberi pilihan. Sulaiman, kamu akan diberi oleh Allah sebuah karunia. Apakah engkau mau memilih menjadi raja? Apakah engkau menjadi orang yang paling kaya di dunia? Apakah engkau mau mempunyai istri paling cantik? Ataukah engkau ingin belajar aja punya ilmu? Nah, Nabi Sulaiman itu kemudian ilmu. Saya milih ilmu Tuhan. Saya milih ilmu. Nah sesudah itu Sulaiman belajar habis-habisan sehingga dia menguasai semua ilmu. Nah dengan ilmunya yang hebat itu dia menjadi raja tak terkalahkan, menjadi orang kaya tidak tertandingi sampai hari ini ya, sehingga ada film King Solomon's Mines itu. Kemudian juga mempunyai istri yang pada saat itu paling cantik, Ratu Balkis. Itu tercatat di dalam sejarah, ini ratu paling cantik kan pada masanya. Itu karena Sulaiman milih ilmu. Oleh sebab itu kata ayah saya itu, kamu sekarang jangan berpikir apa, belajar dulu yang banyak. Belajar dulu. Nanti kalau kamu sudah dapat ilmu, kamu bisa dapat apa saja, bisa milih jadi apa saja gitu. Itu Nabi Sulaiman, kata ayah saya. Ya makanya saya belajar terus. Nggak pernah berhenti saya belajar karena ayah saya memotivasi begitu. Ayah saya itu orang desa, lulusannya SR kelas 5. SR itu setara dengan? Sekolah rakyat 5, sekolah dasar tidak sampai 6 tahun. Zaman Jepang itu kan 5 tahun. Ayah saya, nah begitu lulus SR dia jadi pegawai negeri gitu. Pada waktu itu sudah agak mewah jadi pegawai negeri, lulusan SR lah, sekolah rakyat namanya. Tapi visinya jauh tentang pendidikan. Dia orang desa saya yang pertama yang sekolah, kemudian dia mendidik saya, kamu harus cari ilmu dulu. Jangan mikir apa nanti mau istri cantik dapat, mau jabatan apa dapat gitu, mau harta itu dapat gitu. Terbukti. Itu Sulaiman. Ya tidak terbukti betul kepada saya sih, tapi filosofinya benar gitu. Dan saya merasa tidak sulit hidup dengan mengikuti pesan-pesan seperti itu. Menarik sekali ya perbincangan kita sekarang ini, tapi nanti kita masih punya nih segmen terakhir, kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Pak Mahfud MD. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Dewi akan kembali lagi.